Kita background kita di Ubung, terminal legendaris yang ya sudah lama banget kita nggak main kesini kawan. Sudah entah berapa lama ya gitu. Nggak naik bis malam dari sini. Dulu di sini banyak loket-loket bis malam dulu sini kawan. Di depan ini. Ginilah ceritanya, artinya Oh iya Bu. saya mungkin juga Daniel dulu kenal dengan dunia bis khususnya di Bali kan ya ini terminal Ubung ini gitu kan. Terminal Ubung ini awal kita jadi Ya grow up lah ya, sebagai seorang bismania. dan ada komunitasnya ya terminal Ubung ini, belum terminal Mangwi gitu. Ya. Jadi yang ada di otak-otak kita mungkin kalau sebagai bisa dibilang bismania zaman dulu kan ya terminal Ubung ini. Iya betul generasi zaman old lah, Ya, lawas. memang banyak gini sih kenangannya kan dulu dari zaman dulu waktu bis karena kebetulan kan dulu saya tinggalnya di Jakarta, jadi kalau ke Denpasar ya tripnya kebanyakan Jakarta Denpasar Jakarta Iya. dari zaman Apa tuh? Continental, Lorena, Cakrawala. NS gitu kan. Lorena bisa sampai 3 bis, sampai ada kelas SE-nya dulu. SE zamannya Colby juga masih ada. Betul. Ya mungkin juga Daniel kan juga paham lah situasi zaman dulu itu seperti apa gitu. Taruh di sini kameranya. Biar enak ini. Tapi yang paling saya ingat dulu di sini apa ya? Jadi bis itu rata-rata berangkatnya tuh serentak gitu loh kawan, barengan gitu. Maksudnya yang kayak Jawa Timuran itu ya hampir berbarengan, satu keluar semuanya keluar. Nah itu lagi yang menjadi kenangan saya pribadi, mungkin termasuk Daniel juga ya. Dulu saya bisa dibilang penggemar Denpasar Jakarta pagi gitu. Jadi berangkat itu semua keluar barengan, itu ada Kramat Jati, Lorena, Bandung Express di jalan tuh, aduh seni lah gitu Ya, istilahnya. pagi sekitaran 6:30 lah keluar semua dari sini. Ya itu yang sekarang agak sulit untuk dirasakan karena beberapa PU sudah off, ada yang off, ada yang mungkin mengurangi pemberangkatan Dan juga faktor jam berangkat itu loh, kadang bisa mundur jauh, kadang bisa jam 9 berangkat. Jadi apa ya, seni jalan bareng. Nah, jalan bareng itu susah lagi kita dapatkan untuk saat ini. Ya, Bahkan untuk Jawa Timuran pun ya, Jawa Timuran, Jawa Tengah, sensasi jalan bareng itu yang biasa diidam-idamkan oleh bismania itu berkurang jauh gitu. Berkurang. Nah ini ada foto ini nih, foto yang mau jelaskan apa nih? ini tapi ini udah gini sih ya. Nah, ini waktu nih Ya, kelihatan ya mungkin nanti di screenshot aja dikirim ke sana. Ini waktu saya trip sama ibu negara pakai Kramat Jati ke Jakarta itu pertama kali, dan sampai saat ini untuk trip long trips ke Jakarta itu mungkin hanya itu aja sekali, naik Kramat Jati, dan di gambar itu ada Lorena parkir juga, dan itu posisinya masih di terminal Ubung. Jadi Kramat Jati ada yang trayek Bandung, dulu masih on ya Bandung dan Jakarta, kemudian Lorena satu. Foto ini yang posisi parkir udah berubah apa masih posisi lama ya? Kalau nggak salah, nih dulu kan begini. Nah biasanya yang di sebelah sini tuh Jawa Tengahan, Jawa Timuran. Yang di sebelah sana tuh biasanya Safari paling pojok, Lorena, Kramat Jati gitu kalau nggak salah, baru Pahala gitu. Ini udah sedikit berubah sih karena Kramat Jati sama Lorenanya udah agak di tengah-tengah situ jadinya. Berarti parkir yang udah nggak boleh keluar lewat sana lagi ya? Apa masih ya? 2014 masih kayaknya, Masih ya? lupa juga ya. Karena mungkin 2000 jam-jam masa-masa akhir Ubung bis-bis nggak boleh lewat sana kawan, jadi keluarnya lewat, tidak ada lewat belakang. Betul.
Nah jadi ya videonya kayak gini aja lah, no? Kayak kita ngobrol di warung, nggak ada editing, nggak ada, maksudnya nggak ada apa namanya, nggak di edit yang macam-macam lah. Ntar dulu, merokok tidak Ya. baik untuk kesehatan. Iya, bisa juga tumben ngerokoknya. Ketemu dia aja deh. Kesehatan dompet juga, coy. Betul. Terus apalagi nih, Bi? Kalau cerita-cerita masalah gimana ya, jadi seorang penggemar blues yang ikut komunitas itu, mungkin kalau saya pribadi ya dulu agak lucu ya awalnya ya. Saya Gimana? senang bis memang udah sejak lama, itu dari zaman masih sekolah, kuliah gitu. Saya dulu tinggalnya di Depok, kuliah di Tebet. Tepat. Ya, dan lucu itu memang karakter mungkin ya. Jadi kalau mau kuliah itu kan transit di Pasar Minggu. Nah, untuk dari Ya, Depok ke betul, Pasar betul. Minggu itu saya sampai bela-belain nunggu. Pokoknya karena hampir setiap hari jadi tahu mana bis yang banter, mana yang kurang banter gitu. Iya, iya. Sampai Nah, bela-belain. yang medium-medium itu, Li? Betul. Nah, yang medium-medium non Asia itu ya. Ya, namanya itu saya masih ingat Sukma Jaya. Sukma Jaya. Ya, itu sampai bela-belain nunggu karena rata-rata anak sekolah atau anak kuliah tuh udah tahu bahwa mobil itu banter gitu. Jadi pemberangkatan yang sebelumnya tuh pasti kekejar gitu. Bela-belain nunggu yang itu gitu. Ya itu udah memang senang bis itu dari situ ya? dulu. Sampai berpikir ada nggak ya gini sebuah wadah atau komunitas yang menampung orang-orang Sesama aneh, hobi. orang-orang aneh lah dulu Aneh kan lah, betul lah. bis mania Masih kan dulu dibilang awam aneh banget gitu lah ya. ya. Orang awam tuh ngeliat kita foto bis kok difoto ngapain? Ya. Foto-foto bis orang gila apa nih? Kan sampai di Bali itu saya lihat stiker gitu di bis apa gitu, saya lupa, tapi kayaknya itu bumelan untuk ke Jember. Ada .com di situ apa community .com. .com. Nah, itu kan www.bismania.com gitu. Itu stiker besar tuh di kaca belakang atau di mananya gitu. Iseng tak buka gitu, ternyata menarik gitu, ada ya informasi tentang chassis segala macam lah gitu, kemudian ada foto-foto bis juga. Dulu belum, maksudnya belum trip report YouTube itu nggak ada. Jadi trip report itu ya kita ketik berupa kayak semacam apa beli modelnya kayak cerita gitu, Ya. disertai dengan foto itu zaman kita dulu gitu kan. Jadi Istilahnya touring apa ya istilahnya ya, pokoknya gitulah sama raptur Raptur, cuma belum ada yang kayak sekarang itu yang masuk ke YouTube divideokan, itu banyak kan cuma pakai foto, video pun ala kadarnya kadarnya pas lagi nyalip atau apa gitu ya, karena kamera juga kan mungkin tidak secanggih sekarang. mahal lah dulu kamera Jadi lebih ke tulisan gitu, termasuk beli Daniel ini kan juga sempat juga dia bikin ya buat ada thread lah di bismania.com waktu itu. ya, dan itu juga awal mula saya kenal sama Daniel kan Ya. juga dari sana gitu, kontek-kontekan, hunting di tanah lot, Ya. foto-foto bis gitu. Sama beberapa senior juga kayak Gogon, Om Teguh, Ya. Gogon Express. Kopi coy, Kopi. Berarti beli dulu sempat ngalamin berarti yang di masa-masanya Continental, terus apa namanya? Continental. Kalau Continental Denpasar Jakarta, jujur saya belum pernah coba, tapi Ya adalah di masa itu. di masa itu Hidup, ada. grow up, maksudnya kita bertumbuh bersama bis-bis legend. Ya, Colby ya. terus ada Colby Scania dulu Bandung Express masih Bandung pakai Express, Neoplan. Neoplan, dan Neoplan itu tarifnya lain sama eksekutif yang biasa. Kalau Neoplan tuh harganya lain lah pokoknya. Lain. Bisa Beda. selisih berapa gitu. Zaman dulu ya dari tiket 40.000, 50.000 sampai sekarang sekitar 500 ribuan dan pasarnya kan. Dulu 35.000 naik 50.000. Dulu Denpasar Surabaya masih zaman saya ya masih 21.000 apa 15.000. Sekarang sudah 240 ribuan kan. Cuma yang itu ya saya cukup gini sih. Ya bisa dibilang menyesal itu Karya Jaya sebenarnya. Nah, betul. Karena dari referensi Bu Daniel ini kan servisnya mantap katanya, cuma sampai saat dia nonaktif
2000 berapa tuh? 16. 2016 apa 2015 ya? Kalau nonaktifnya sekitar begitu ya. 2015 yang sold out ke Putra Bangsa kan, keduanya baru dari Putra Bangsa diambil sama Haryanto yang Ya. yang Ventura Electric 16 itu. Sampai saat ini belum pernah nyoba, sampai dia off itu dia pernah nyoba, itu saya. itu servisnya jauh itu, maksudnya di Semarang di garasinya kita dapat shuttle gratis sampai depan pintu rumah kita itu di Semarang, dan bisa dibilang salah satu ya, kalau dibilang karya Jaya Mania ya saya termasuk karya Jaya Mania, karena memang apa ya, dibilang banter enak lah gitu sensasinya, Nyaman, ya. cozy gitu loh. Dan terakhir kita juga trip bareng itu terakhir Surabaya sih, Surabaya. Ya. Itu saya ajak Nyonya, dia juga ajak Nyonya waktu itu. Dengan Jadi, driver sos. Waktu masih Yoyo masih di SB waktu itu kan. Pinggirnya Pak Heri apa Yoyo tuh? Pak Heri. Pinggirnya Pak Heri, tengahnya Tengahnya Pak Heri. Tengahnya Pak Heri, betul. Pinggirnya Yoyo waktu itu. Dia bablas Jepara, saya Kudus sambung Jogja. Dia Jepara balik ke Denpasar gitu. Itu terakhir sih. Ya. Tahun 2015 kalau nggak salah. Ya, belum ada rapid-rapidan Belum ada, masih lolos saja bro. Jadi kita ya maskeran itu nggak perlu, rapid vaksin tuh belum ada jangan-jangan itu. Terus gimana kalau melihat perkembangan istilahnya perusahaan di saat ini, kemudian aktivitas akap gitu, gimana kira-kira ini untuk selanjutnya? Apa ya? Sebenarnya kalau nggak ada pandemi ini banyak sekali, maksudnya PO-PO yang melakukan regenerasi armada, kemudian ada yang baru-baru itu sebenarnya banyak banget, cuman karena pandemi mereka postpone jadinya. Ada unit yang dijual ke PO lain, ada yang trayeknya ya nggak malah trayek ke daerah lain dulu yang dimasukin gitu, Ya. yang di Balinya ditunda. Kayak gitu-gitu aja lah maksudnya di Bali. Gini ya, banyak juga ya yang tadinya pariwisata sekarang beralih ke akap gitu ya. Tapi ya nggak salah sih, mereka juga berusaha untuk bertahan. Ya survive. Ya mudah-mudahan ke depan ada perubahan, keadaan menjadi lebih baik, aktivitas penumpang kembali gitu ya. Jadi mungkin Bali akan lebih ramai lagi dengan PO-PO baru. Jadi untuk aktivitas di Terminal Lubung ya kayak gini sepi bu ya, Terminal Lubung sekarang bu ya. Gini aja dah. Terus malam siang pagi terus ada terus. Nggak ada perubahan kawan. 2 tahun. Jadi Semenjak bisnis semenjak bis-bis akapnya pindah ke Mengwi, dagangnya semua. Iya. Terus semua. Saya saking bertahan. dulu di sini itu banyak tuh di depan-depan ini loh. Ini kios-kios loket, dagang-dagang kayak ibu nih juga banyak di sini dulu kan. Banyak banget. Sekarang mungkin yang transit belanja di sini kan berkurang, jadi mau nggak mau ya daripada nggak ada pemasukan mending tutup lah gitu. Jadi ya ada plus minusnya sih juga. Kalau dari sisi lokasi mungkin memang lebih strategis Terminal Ubung Ya, gitu. lebih aksesnya lebih gampang lah. Cuma memang dari kapasitas kendaraan ya memang kita nggak memungkiri ya. Ya. Kalau apalagi saat musim dulu mudik lebaran sampai antri di pinggir jalan, Iya betul. jadi ya wajar mungkin Mungkin pemerintah. memindahkan terminal. Ya, Jadi nanti foto-foto yang saya tampilkan foto-fotonya Bierik semua ya kawan ya. Yang nanti ada beberapa lah foto-foto yang saya minta dari dokumentasinya pribadi beliau. Yang waktu kita launching apa? Mercy versi yang kita ke ya, Budugul. versi, apa ya istilahnya, yang ada beberapa bis yang termasuk SHD pertama ya, Ya betul. punya Pandawa, Tronton pertama, Tahun pertama Kurnia Pandawa dan modelnya masih pakai Jetbus 2. Karya Jaya masih ada belum tadi?
Utuhnya masih, masih nanti. Yang Marco ya, Marco yang parkir di pojok sini kalau nggak salah dulu. Ini sebenarnya yang masih ada di api yang di Jalan Pidade. Parkiran situ. Jadi dulu ya trip kalau kita sih, saya sama beli Erik nih Jepara sudah, pokoknya Jepara Kudus gitu ya pokoknya. Kalau tripnya kalau kita ke Jogja tuh jarang dulu. Saya kalau kita ya dulu kan kita gaulnya sama Surya Bali, sama MJCM kayak gitu-gitu. Ada beberapa orang juga yang kita kenal, driver-drivernya MJCM yang sampai sekarang juga kalau ketemu ya kita masih berhubungan baik gitu loh. Terakhir Tapi ingat naik Setiawan sampai jadi gelandangan. oh iya, gara-gara ini 04 nih dulu. Waktu gini mau rilisnya SB Ya, kan. rilisnya 04 dulu. Beli Eriknya naik dari Ubung, saya dari Tabanan waktu itu. Di Tabanan tuh jam berapa ya? Jam 5 sore apa jam berapa? Nyampe Surabaya itu jam 2 malam kawan. Kita jam 2 malam tuh mau ke Adiputro tuh gimana ya, ke tengok di terminal tuh. Akhirnya kita memutuskan untuk nyari penginapan di seputaran Bungurasi. Dan di Bungurasi juga kita tidur juga nggak bisa kan. Akhirnya ya cabut ke Malang, dan di Malang pun kita jadi gelandangan lagi kawan. Jadi gelandangan lagi ya. Sampai sore. Sampai sore. Kalian tahu lah kalau Surya Bali rilisan tuh kan nggak mungkin 1-2 orang ya ikut, pasti satu bis tuh isinya mania semua gitu. Jadi kita tuh di sana dari siang lah sampai bis itu rilis sore sekitaran jam 5 baru kita masuk ke bis. Dan itu belum tol. Bayangin. Belum ada tol-tolan belum. Dan jalanan waktu itu lumayan rapat ya, banyak bis pariwisata juga di jalan. Itu bis baru sip. Nah, Masih bisa masuk jam 2 pagi gitu. Masuk Makanya Jawa. tuh nggak heran kalau mania sekarang julukin Setiawan tuh apa, aksa balap Aksa atau balap. selang balap Selang gitu lah balap. istilahnya. Nggak tahu kalau sekarang masih nggak seperti jam itu. 2 malam bayangkan di Bungurasi tuh. Kita udah kayak anak hilang berdua di sana. Bukan anak hilang, orang tua hilang gitulah cacanya. Lewat zaman dulu tuh. Ya nggak tahu, mungkin dari gini ya penonton juga ada yang punya kenangan trip yang punya. Denpasar dengan bis apapun itu, terutama yang trip tempo dulu gitu, apa kenangannya mungkin bisa di share juga ya, Ya. entah lewat komentar atau gimana. Kalau zaman sekarang sih apa sensasi perjalanan itu monoton menurut saya, karena sensasi jalan-jalan bareng antar PO tuh ya dari 100% mungkin hanya 50% lah kita bisa temui selama perjalanan, karena jadwalnya beda-beda, karena penumpang kan nggak rata semua banyak gitu loh. Jadi ada yang dapat sedikit ngetem lama, ada yang sudah full berangkat duluan gitu loh. Jadi kayak yang dulu kita sekali jalan itu bisa 5-6 PU jalan bareng tuh apa ya, susah ditemui momen-momen kayak gitu loh. Ya mungkin ada faktor juga, kalau ingat kutipan kata-katanya Bos Adit ya, wisata komodo. Kalau zaman dulu penumpang yang nyari bis, Nah sekarang kalau sekarang bis terbalik, bis yang nyari penumpang. gitu. Jadinya kalau zaman dulu itu jadwal jam 7 tank udah pada berangkat. Kalau sekarang ya karena bis yang nyari penumpang, mau nggak mau kan harus menunggu load factor istilahnya kan, kapasitas penumpang untuk cukup untuk hitungan mereka pos untuk perjalanan perjalanan. Ya itulah gini. Apalagi nih, Perbedaan. ada yang paling berkesan nggak selama perjalanan apa? Selama beli jadi mania lah, perjalanan jauh tuh yang paling berkesan tuh apa? Kalau saya sih rata-rata perjalanan ya namanya senang naik bis ya gitu ya. Setiap perjalanan itu pasti berkesan karena apa namanya, kalau menggunakan bis ya, kalau saya pribadi ya entah kalian gitu, naik bis itu bertemu orang-orang baru, dan apalagi perjalanan Jakarta Denpasar cukup lama. Biasanya saat di rumah makan pada duduk nongkrong bareng, ngobrol, kenalan ya gitu. Dan apa namanya, di perjalanan juga
melihat kehidupan dan kota-kota dari kota-kota yang dilewati itu bagi saya berkesan gitu lah. Oh kalau misalnya di daerah ini begini kebiasaannya, ya walaupun secara sepintas, tapi itu buat saya itu sebuah hal yang menarik gitu. Kalau dulu angkatan pagi Ciasem, Patok Besi, nah itu macet. Kalian mungkin yang kalian orang-orang lama yang mungkin pernah pengalaman jalan bawah pasti tahu Ciasem, Patok Besi, zaman-zamannya macet di Tegal. Terus kalau sore dari sini Pasar Tumpah, Cirebon, Ya itu yang itulah. hal-hal yang susah kita lupakan gitu loh. Dan di saat itu udah keluar dari tol Cikampek masuk ke Pantura bawah Cikopo, ya, di saat itulah bis-bis mulai bermain dalam tanda kutip ya, melihat sensasi keberanian mengemudi saat itu. Pahala Lorena keluar Cikampek mampir dulu kontrolan ini penumpang baru jalan. Dan tukang dodol jangan Tukang dilupakan. Iya betul. Zaman-zaman aduh, asik banget. Ya gimana ya, kalau saya pribadi karena bukan ya sombong atau bagaimana, tapi kebiasaan naik bis dari Jakarta ke Denpasar dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya dari Denpasar naik bis sampai Malang atau Surabaya itu kayak belum puas gitu Belum loh, puas ya. itu. Ya betul sih. Belum puas, berangkat udah sore menjelang malam sampai udah masih subuh atau dini hari. Ibaratnya kayak kurang terasa gitu. Kalau saya dulu makanya apa ya? Kalau trip deket-deket kayak Denpasar Surabaya dan Pasar Malang tuh aneh buat saya gitu loh. Makanya minimal itu harus ya Semarang lah, Jogja, Jawa Tengah lah. Karena apa ya? Yang kayak itulah pengalaman kita naik bis dari jam 5 sore sampai jam 2 malam. Itu kan singkat banget waktunya gitu loh. Dan kurang gimana gitu. Dan Belum klimaks istilahnya gitu. Dan juga dulu waktu terakhir Kramajati itu gimana Bli? Perbedaannya tuh naik Kramajati yang single glass kemarin dengan perjalanan-perjalanan sebelum-sebelumnya. Pasti ya lebih monoton lah ya karena full tolnya itu loh. Jadi yang kita lihat ya hanya sekeliling tol aja. Ya adalah perubahan, ya ada plus minusnya. Kalau sisi positifnya ya waktu tempuh pasti lebih cepat gitu kan, dan itu juga efeknya bagusnya itu untuk perusahaan bus memungkinkan untuk bis-bis double decker atau kelas-kelas tronton, karena istilahnya pembangunan istilahnya infrastruktur yang memadai memungkinkan PO Bus untuk mengembangkan unitnya menjadi yang lebih kekinian gitu. Itu efek gininya positifnya kalau menurut saya. Kalau negatifnya sebenarnya sih kalau dari sisi masyarakat biasa mungkin hampir nggak ada ya, karena kita dalam tanda kutip loh, kita berbicara dari sudut pandang kita aja gitu. Kalau orang awam semakin cepat sampai semakin bagus, kalau kita semakin cepat sampai semakin bosan gitu loh. Terutama di gini ya, di perjalanannya itu agak berkurang dari sisi mungkin sudut pandang penggemar bis gitu. Ya, apalagi naik super eksekutif. Saya terakhir naik super eksekutif itu yang kemarin baru minggu lalu nih, dari Bandung ke Kudus. Dari Bandung 5:30 nyampe di Kudus jam 2, naik Nusantara SE itu loh, rasanya kayak nggak berasa gitu. Mau tidur karena capek. Kok sayang dilewatin momennya, tapi kalau kita melek juga ngantuk, nggak bisa nikmatin single seat gitu loh. Jadi dilema gitu loh. Tapi ya cuma yang perlu dicatat mungkin gini ya, saya juga terus terang jujur ya suka bis cepat gitu. Dalam arti cepat itu bukan ugal-ugalan dan penuh perhitungan juga. Ya bisa dibedakan lah driver pengemudi yang dulu dengan sekarang mungkin udah kelas-kelas senior gitu ya. Feel-nya dia dalam mendahului kendaraan lain atau seperti timing, atur jarak, ya bukan yang
mohon maaf, bukan yang seperti sekarang yang sekedar cari popularitas, betul. nah oleng-oleng nggak karuan Nah, gitu. itu ya, Kalau ya. saya pribadi ya janganlah seperti Jangan. itu gitu. Kasihan pengusaha yang sudah berusaha membangun Image positif. image positif dari angkutan bis ini jadi tercoreng. Ya, gara-gara ulah oknum gitu. Karena ya sekarang marketing sebenarnya mengekspos bis tuh, kalau dulu mungkin lebih ke pelayanan, fasilitas, kalau sekarang lebih kepada kecepatan, siapa yang balap itu cepat naik gitu loh. Jadi ya mungkin ya Ya nggak mungkiri memang suka sama bis cepat. saya pun gitu. suka gitu. Kadang kalau naik bis tuh pelan-pelan gitu, malah saya pengen saya nyetir sendiri gitu loh. Gregetan Gitu. Apalagi kalau kita di balap-balap tuh, aduh pengen tarik selimut, tutup mata gitu. Cuman ya tapi yang sewajarnya, aja gitu. Jangan sampai yang ya itulah berlebihan gitu. Baru ada gini istilahnya kompor ya, zaman dulu kompor meleduk namanya. mendadak yang bandar langsung ugal-ugalan itu. Yang sewajarnya aja. Tujuan utama kan mengantarkan penumpang dengan selamat. Apalagi nih? Cukup? Ya mungkin itu aja sedikit Ada sedikit pesan kenangan lah gitu dari dulu tergabung di komunitas. Memang yang sudah suka bis dari dulu tergabung di komunitas kayak sekarang akhirnya ya mencari nafkah dari menyewakan bis wisata ataupun menjual tiket untuk mencari nafkah, dan idealisnya ya membantu mereka pengusaha bis sedikit banyaknya untuk menjaring penumpang. Itu aja sih. Karena kalau dibilang idealis, kita idealis banget kalau soal hobi. Cuman zaman sekarang ya mohon maaf banget ya kayaknya Karena keadaan kita harus sedikit keluar dari sisi idealis kita tuh kawan. walaupun tetap sedikit banyaknya gitu. Mm. Ya mungkin ya dari sisi gini ya, viewer atau penonton mungkin ada yang punya kenangan mungkin bisa di-share juga ya. Komentar nanti. Udah gitu aja kan, dah cukup lama nih sama video yang tadi, berarti sekitar ya 40 menitan nih video kamu. Spesial nih, hampir 1 jam ngobrol. Karena memang kalau kita berdua udah ketemu nih, kalau bisa sampai besok pagi kita ngobrol, nggak ada selesainya gitu loh kawan. Soalnya Blitarnya juga ya lawas. Lawas, kita sama-sama orang-orang lawas tuh nyambung gitu loh, mau ngomong apa tuh pasti nyambung ke sana. Kita berhobi tuh tumbuh bareng, kita pernah alay dulu. Saya dulu ingat di Puritama tuh. Ada siapa namanya? Chefnya Puritama dulu. Om Dik. Om Dik dulu kan, Om Dik kan mania juga tuh. Sempet entah ngelapor ke siapa gitu, tuh ada mania tuh sampai tidur sampai jongkok foto, itu saya kawan. Dulu saya pernah alay di Puritama itu, banyak saksinya. Saya foto bis sampai jongkok, kamera saya taruh di bawah sambil saya lihat gitu. Itu jadi bahan bulian gitu loh. Dan itulah proses kita berhobi itu, pendewasaan hobi lah makanya. Kalau nggak dibilang nggak pernah alay, nggak bullshit namanya. Kita pernah alay, cuman sekarang ini kita menuju ke arah yang lebih baik gitu loh. Jadi pesan saya buat kalian kawan-kawan yang lagi alay sekarang, ya alaynya dibuang-buang lah. Belajar untuk semakin dewasa lagi, nggak usah di pinggir-pinggir jalan teriak-teriak atau di pinggir-pinggir tol langsung, itu yang mengganggu. Sebab nanti saat kalian sudah dewasa, kalian akan ketawa sendiri. Tingkah laku kalian dulu. Ngerekam di depan teriak-teriak, ngomong-ngomong kompor-kompor supir gitu ya. Janganlah. Kita pernah lah seperti itu. Nih, habis dah. Mati ya. Nah, udah mati sendiri kan tadi, berarti udah harus stop pembicaraan kita nih, Bang. Ya. Oke, makasih Bliarik. Jadi sekarang kita Terima kasih. Lihat-lihat sekeliling Ngobong, terus kita balik ke rumah masing-masing. Oke. Oke. Sampai ketemu di Boblog selanjutnya. Bincang Nebus Blog. Bye.